Kehidupan awal Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyudul Haq Salim pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Ia berasal dari keluarga terhormat. Ayahnya, Sultan Muhammad Salim, seorang jaksa di Pengadilan Tinggi Riau, dikenal berintegritas. Ibunya bernama Siti Zainab, perempuan Minangkabau yang religius dan berwibawa. Lingkungan Koto Gadang yang terkenal dengan tradisi pendidikan serta budaya intelektual membentuk watak Agus Salim sejak kecil. Nama Masyudul Haq berarti penegak kebenaran. Julukan itu kelak tercermin dalam sikap hidupnya, jujur, cerdas, kritis, dan konsisten membela keadilan. Sejak kecil, Agus Salim dibiasakan membaca kitab agama, berdiskusi dengan tokoh kampung, dan menyerap nilai adat Minangkabau. Perpaduan nilai Islam dan adat inilah yang menjadi fondasi pemikirannya. Agus Salim mendapat kesempatan langka bersekolah di Europese Lagere School atau ELS, sekolah dasar khusus anak Belanda dan kaum elit pribumi. Berkat ketekunan, ia selalu unggul dalam pelajaran. Ia tidak hanya cepat menyerap pengetahuan, tetapi juga menguasai bahasa Belanda lebih fasih daripada banyak murid pribumi lain. Setelah ELS, ia melanjutkan ke Hogere Burger School atau HBS di Batavia. Disinilah kecerdasannya menonjol. Pada usia 19 tahun, ia lulus dengan predikat terbaik di seluruh Hindia Belanda. Prestasi ini membuatnya dikenal luas di kalangan pejabat kolonial dan kaum terpelajar. Namun, meskipun cerdas dan berprestasi, Agus Salim menghadapi kenyataan pahit. Ia gagal memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi kedokteran ke Belanda. Padahal, tokoh emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini bahkan pernah menunda beasiswanya untuk memberi kesempatan kepada Salim. Tetapi, pihak kolonial tidak menyetujui. Kekecewaan itu tidak membuatnya patah semangat. Tahun 1906, Agus Salim memilih jalan lain. Bekerja di konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Selama bertugas, ia menjadi penerjemah dan sekretaris. Di sanalah ia bertemu dengan pamannya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar asal Minangkabau yang menjadi imam Masjidil Haram. Pengalaman di Jeddah membuka cakrawala baru. Ia memperdalam ilmu agama, bahasa Arab, filsafat Islam, sekaligus menyerap gagasan pembaharuan Islam dari Timur Tengah. Ia mempelajari pemikiran modernis seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang mendorong umat Islam untuk maju melalui pendidikan, rasionalitas, dan keterbukaan terhadap modernitas. Selain bahasa Arab, Agus Salim juga menguasai berbagai bahasa asing. Ia fasih berbahasa Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Turki, Jepang, dan beberapa bahasa lainnya. Penguasaan bahasa ini kelak menjadikannya salah satu diplomat paling berpengaruh yang dimiliki Indonesia. Setelah 5 tahun di Jeddah, pada tahun 1911, Agus Salim kembali ke Hindia Belanda. Ia menetap di Jawa dan mulai berkecimpung di dunia pendidikan serta pers. Di Koto Gadang, ia mendirikan Holdens Indonesian School atau HIS, sekolah dasar dengan model pendidikan modern. Sekolah ini terbuka bagi anak-anak pribumi yang ingin maju. Selain di bidang pendidikan, Agus Salim aktif di dunia jurnalistik. Ia bergabung dengan Surat Kabar Neraca dan kemudian menjadi redakturnya. Melalui tulisan-tulisannya, ia mengkritik kebijakan kolonial yang diskriminatif dan mendorong kesadaran politik rakyat. Masa awal kehidupan Agus Salim memperlihatkan beberapa karakter yang akan melekat sepanjang hidupnya. 1. Kemandirian intelektual. Meski gagal kuliah ke Belanda, ia belajar secara otodidak. 2. Religius rasional. Memahami Islam bukan sekedar ritual, melainkan pedoman hidup dan perjuangan. 3. Kosmopolitan. Fasih dalam banyak bahasa dan terbuka pada ide modern dari Barat maupun Timur. 4. Sederhana. Walaupun pintar dan dihormati, ia tetap hidup apa adanya, tidak mengejar harta. Karakter-karakter inilah yang menjadikannya bukan hanya tokoh nasional, tetapi juga seorang pemikir besar dan diplomat ulung.
kiprah di Sarekat Islam dan awal pergerakan nasional. Setelah aktif di dunia pendidikan dan pers, Haji Agus Salim mulai masuk lebih jauh ke arena politik. Tahun 1915, ia resmi bergabung dengan Sarekat Islam, SI, organisasi rakyat terbesar pada masa itu. SI awalnya berdiri sebagai perkumpulan pedagang Islam, namun berkembang menjadi organisasi politik yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan melawan diskriminasi kolonial. Agus Salim cepat mendapat posisi penting di SI berkat kecerdasan, kepiawaian berbahasa, serta pengalaman internasionalnya. Ia dipercaya sebagai penasihat politik dan sering tampil sebagai juru bicara. Di bawah kepemimpinan HOS Cokro Aminoto, SI berkembang pesat, namun perbedaan pandangan segera muncul di dalam tubuh organisasi. Agus Salim menekankan bahwa perjuangan harus berakar pada nilai Islam sebagai sumber moral dan pegodam. Baginya, Islam bukan hanya agama, tetapi juga landasan etika sosial dan politik. Ia menolak kekerasan fisik sebagai jalan utama perlawanan. Sebaliknya, ia menekankan pendidikan, kesadaran politik, dan diplomasi sebagai jalan menuju kemerdekaan. Di sisi lain, beberapa kelompok dalam SI terpengaruh oleh ideologi komunis dan sosialis radikal. Agus Salim menentang pengaruh ini. Ia berdebat keras dengan tokoh-tokoh seperti Semaun dan Darsono yang ingin membawa SI ke arah perjuangan kelas ala Marxis. Baginya, perlawanan harus berdasarkan nilai keadilan, tetapi tidak boleh terjebak dalam konflik kelas yang bisa memecah bangsa. Perbedaan ideologi itu membuat SI terbelah. Pada awal 1920-an, Agus Salim bersama Cokro Aminoto membentuk kubu SI Putih, yaitu Sarekat Islam yang menolak komunisme. Sementara itu, kelompok Semaun membentuk SI Merah yang lebih dekat ke komunisme. Agus Salim memandang komunisme berbahaya karena menolak agama, padahal mayoritas rakyat Hindia Belanda adalah Muslim. Baginya, perjuangan nasional harus menyatukan rakyat, bukan memecah belah dengan ideologi asing. Peran Agus Salim dalam SI Putih menjadikannya salah satu tokoh utama dalam menjaga arah pergerakan nasional tetap berlandaskan nilai Islam. Selain berpidato, Agus Salim banyak menulis di media. Ia menggunakan surat kabar sebagai senjata melawan kolonialisme. Tulisan-tulisannya kritis, tajam, tetapi tetap elegan. Ia menyoroti ketidakadilan pajak, diskriminasi pendidikan, serta kebijakan yang menindas rakyat kecil. Ia juga menulis tentang pentingnya pendidikan modern bagi umat Islam. Menurutnya, umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan Barat tanpa kehilangan identitas. Dengan cara itu, mereka bisa bersaing dengan bangsa lain dan lepas dari ketergantungan pada penjajah. Salah satu hal yang membedakan Agus Salim dengan tokoh lain adalah pilihannya pada perlawanan non-kekerasan. Ia percaya bahwa diplomasi, negosiasi, dan pendidikan bisa lebih efektif dibanding perlawanan bersenjata yang mudah dipatahkan. Pandangan ini sering membuatnya berbeda dengan tokoh yang lebih radikal. Namun dalam jangka panjang, gagasannya terbukti penting bagi diplomasi Indonesia di masa awal kemerdekaan. Agus Salim banyak berinteraksi dengan tokoh pergerakan lain, seperti Cokro Aminoto, Soekarno, Hatta, Abdul Muiz, dan Cipto Mangunkusumo. Dari interaksi itu, ia menjadi mentor bagi generasi muda pergerakan. Ia dikenal suka berdiskusi dengan para pemuda di rumah Cokro Aminoto, tempat kos yang juga dihuni Soekarno Muda. Dalam banyak pertemuan, Agus Salim sering berdebat namun dengan gaya santun dan penuh humor. Ia menggunakan logika yang kuat, mengutip ayat Al-Quran, hadis, sekaligus literatur Barat untuk memperkuat argumennya. Hal itu membuatnya dihormati, bahkan oleh lawan debatnya. Bagi Agus Salim, nasionalisme Indonesia harus berakar pada nilai universal, keadilan, kemerdekaan, dan persaudaraan. Ia menolak nasionalisme sempit yang hanya mementingkan satu golongan atau etnis. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya persatuan seluruh rakyat Hindia Belanda, baik Muslim maupun non-Muslim. Ia juga menolak fanatisme buta. Baginya,
Islam mengajarkan toleransi dan persaudaraan, sehingga perjuangan nasional harus terbuka bagi siapapun yang menentang penjajahan. Pandangan ini membuat Agus Salim menjadi salah satu jembatan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler. Periode keterlibatan Agus Salim di Sarekat Islam merupakan masa pembentukan ideologi politiknya. Dari sinilah lahir reputasinya sebagai intelektual Muslim yang cerdas, jujur, dan teguh pada prinsip. Ia berhasil menjaga agar SI tidak larut dalam konflik ideologi asing, meskipun akhirnya organisasi itu melemah karena perpecahan. Walaupun begitu, kiprah Agus Salim di SI menjadi batu pijakan penting bagi perjalanan politiknya. Ia semakin dikenal luas sebagai pemimpin pergerakan, wartawan, dan orator. Keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran membuatnya beberapa kali diawasi, bahkan dibatasi geraknya oleh pemerintah kolonial. Namun hal itu tidak menyurutkan langkahnya. Bagian 3. Perjuangan melalui pers dan perlawanan kolonial 1920-1930-an. Tahun-tahun setelah perpecahan di Sarekat Islam, situasi politik Hindia Belanda semakin kompleks. Pemerintah kolonial semakin waspada terhadap pergerakan rakyat, terutama setelah munculnya pemberontakan komunis di Banten dan Sumatera Barat pada 1926-1927. Walaupun Agus Salim tidak terlibat dalam pemberontakan itu, ia tetap diawasi karena dianggap tokoh yang berpengaruh. Belanda menilai Salim sebagai sosok berbahaya, intelektual, komunikatif, fasih berbahasa asing, dan dihormati rakyat. Namun, karena sikapnya yang menolak kekerasan, ia tidak bisa dijerat dengan alasan pemberontakan. Maka, cara Belanda melemahkannya adalah dengan membatasi aktivitas politiknya. Agus Salim semakin aktif di bidang jurnalistik. Ia percaya bahwa pena lebih tajam daripada senjata. Ia menulis di berbagai surat kabar dan majalah, baik yang dikelola organisasi Islam maupun media umum. Beberapa media yang pernah dipimpinnya antara lain Neraca, tempat ia memulai karir jurnalistik; Fajar Asia, surat kabar berhaluan Islam modernis yang kritis terhadap kolonialisme; Hindia Baru, dan media lain yang memberi ruang bagi gagasan kebangsaan. Tulisan-tulisannya tajam, namun penuh argumentasi. Ia tidak hanya mengkritik kebijakan kolonial, tetapi juga mengoreksi kelemahan bangsa sendiri. Baginya, bangsa Indonesia tidak boleh hanya menyalahkan penjajah, tetapi juga harus memperbaiki diri melalui pendidikan, disiplin, dan persatuan. Ada beberapa tema pokok yang sering diangkat Agus Salim dalam tulisannya. 1. Keadilan sosial. Ia mengecam ketidakadilan pajak, diskriminasi pekerjaan, serta perlakuan tidak adil terhadap rakyat kecil. 2. Pendidikan. Ia menekankan pentingnya modernisasi pendidikan Islam. Menurutnya, pesantren dan madrasah perlu mengajarkan ilmu pengetahuan umum agar umat Islam bisa maju. 3. Nasionalisme inklusif. Ia menolak nasionalisme yang eksklusif, menyerukan persatuan lintas etnis dan agama. 4. Agama sebagai landasan moral. Islam dipandang bukan sekedar ritual, tetapi panduan hidup yang mendorong kemerdekaan, persaudaraan, dan keadilan. Dengan gaya bahasa yang lugas, logis, dan sering diselipi humor, Agus Salim mampu menjangkau pembaca luas. Ia juga sering menggunakan perbandingan dengan sejarah Islam klasik untuk menginspirasi perjuangan bangsa. Selain di pers, Agus Salim sempat aktif di Volksraad, lembaga perwakilan yang dibentuk pemerintah kolonial pada 1918. Walaupun Volksraad tidak memiliki kekuasaan besar, Agus Salim memanfaatkannya sebagai mimbar politik untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Dalam sidang-sidang Volksraad, ia dikenal vokal. Ia berani mengkritik kebijakan diskriminatif Belanda, menolak pajak yang memberatkan pribumi, serta menuntut adanya reformasi pendidikan. Sikap kritisnya membuat ia sering bersetegang dengan anggota Belanda. Namun dengan kecerdasannya, ia bisa mematahkan argumen lawan debatnya. Pada dekade 1920-an, Agus Salim juga aktif dalam organisasi Islam internasional. Ia terlibat dalam kegiatan pan-islamisme, gerakan solidaritas umat Islam dunia.
Ia berkorespondensi dengan tokoh-tokoh Islam di Mesir, Turki, dan India. Pandangan ini memperkuat posisinya bahwa perjuangan bangsa Indonesia bagian dari perjuangan umat Islam global melawan imperialisme. Di dalam negeri, ia aktif mengembangkan Young Islamiten Bond, JIB, organisasi pemuda Islam modernis. Melalui JIB, ia membimbing generasi muda Muslim agar berpikir kritis, berakhlak mulia, dan siap memimpin bangsa. Selain menulis, Agus Salim sering diundang memberikan pidato. Retorikanya khas, menggunakan dalil agama untuk memperkuat argumen, menyisipkan humor sehingga pesan mudah diterima, menggunakan bahasa rakyat agar tidak terkesan elitis. Pidato-pidatonya mampu membakar semangat, sekaligus memberi pencerahan intelektual. Ia tidak hanya menyerukan kemerdekaan, tetapi juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab moral dan sosial setelah merdeka. Memasuki 1930-an, pergerakan nasional menghadapi situasi sulit. Krisis ekonomi dunia berdampak ke Hindia Belanda. Pemerintah kolonial memperketat pengawasan terhadap aktivis politik. Banyak tokoh nasionalis dipenjara atau dibuang ke luar Jawa. Agus Salim relatif lebih aman karena sikapnya yang moderat, namun ia tetap menjadi sasaran pengawasan. Surat kabar yang dipimpinnya beberapa kali mendapat sensor. Meski begitu, ia terus menulis dengan cerdas, menyampaikan kritik secara halus tetapi tetap mengena. Di tengah kesulitan itu, Agus Salim semakin fokus membina generasi muda. Ia percaya bahwa kemerdekaan tidak akan diraih tanpa pemuda yang terdidik, berdisiplin, dan berkarakter. Melalui forum-forum diskusi, organisasi pemuda, dan tulisan, ia membentuk pola pikir yang rasional, terbuka, tetapi tetap berakar pada nilai agama. Banyak tokoh muda yang terinspirasi darinya, baik dari kalangan Islam maupun nasionalis. Ia sering disebut sebagai guru bangsa, karena perannya dalam membimbing pemuda. Pada akhir 1930-an, Agus Salim sudah dikenal luas sebagai intelektual Muslim terkemuka di Hindia Belanda. Ia dihormati oleh kawan dan lawan karena ketajaman pikirannya, kemampuan bahasanya, dan integritas pribadinya. Julukan The Grand Old Man mulai melekat, menandai kedudukannya sebagai tokoh senior yang bijaksana. Masa pendudukan Jepang 1942 hingga 1945. Tahun 1942, Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang setelah serangkaian pertempuran di Asia Tenggara. Kedatangan Jepang disambut sebagian rakyat dengan harapan bahwa penjajah Asia akan lebih baik dibanding kolonial Belanda. Namun kenyataannya, Jepang membawa rezim militer yang keras, penuh propaganda, dan sangat represif. Jepang berusaha memanfaatkan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia sebagai alat untuk mendapatkan dukungan rakyat. Salah satu tokoh yang dilibatkan adalah Haji Agus Salim, bersama dengan Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Jepang membentuk berbagai organisasi untuk mengendalikan rakyat, seperti Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dan kemudian Jawa Hokokai. Agus Salim bersikap hati-hati. Ia menyadari bahwa Jepang hanyalah penjajah baru yang menggantikan Belanda, meskipun menggunakan slogan Asia untuk Asia. Ia tidak sepenuhnya percaya pada janji-janji Jepang, namun ia juga melihat adanya peluang. Melalui kerjasama terbatas, bangsa Indonesia bisa menyiapkan diri menuju kemerdekaan. Inilah prinsip utama Agus Salim pada masa itu, memanfaatkan ruang yang ada tanpa kehilangan kewaspadaan. Ia tidak segan-segan mengkritik kebijakan Jepang secara halus, terutama jika kebijakan itu menyengsarakan rakyat. Tetapi ia tetap ikut serta dalam organisasi resmi agar bisa mempengaruhi kebijakan dari dalam. Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dibentuk Jepang pada tahun 1943 untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia. 4 tokoh utama, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Agus Salim, ditempatkan sebagai simbol kepemimpinan nasional. Peran Agus Salim di Putra unik, sementara Soekarno dikenal sebagai orator yang berapi-api dan Hatta sebagai ekonom yang rasional. Agus Salim tampil sebagai penasihat moral dan intelektual. Ia banyak menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa,
menahan diri dari tindakan ekstrim, serta tetap waspada terhadap tipu daya Jepang. Ia juga memanfaatkan Forum Putra untuk menyuarakan pentingnya pendidikan dan moralitas bangsa. Dalam pidato-pidatonya, ia sering menyelipkan humor tajam untuk mengkritik penjajah tanpa terlihat frontal. Misalnya, ia menggunakan peribahasa atau kisah-kisah sejarah Islam yang secara tidak langsung menyindir kebijakan Jepang. Situasi di bawah pendudukan Jepang sangat sulit, rakyat dipaksa kerja paksa atau robusa, pangan langka, dan kebebasan sipil semakin terbatas. Agus Salim melihat penderitaan ini dengan hati yang prihatin. Ia sendiri hidup sederhana, bahkan sering kekurangan, tetapi tidak pernah kehilangan semangat. Ia kerap mengingatkan bahwa penderitaan rakyat harus dijadikan pelajaran. Bangsa Indonesia harus sabar, kuat, dan terus menjaga tekad merdeka. Bagi Agus Salim, penderitaan itu adalah sekolah politik yang menempa bangsa. Salah satu kontribusi besar Agus Salim di masa Jepang adalah mendidik generasi muda. Walaupun ruang gerak terbatas, ia aktif berdiskusi dengan pemuda, baik di forum resmi maupun pertemuan kecil. Ia menekankan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan. Ia menanamkan kesadaran bahwa pemuda harus siap memimpin bangsa dengan bekal ilmu, akhlak, dan kejujuran. Ia khawatir jika pemuda hanya bersemangat, tetapi tanpa pemahaman moral, kemerdekaan bisa disalahgunakan. Pandangan ini kelak sangat berharga dalam membentuk karakter pemimpin muda Indonesia. Pada masa Jepang, hubungan Agus Salim dengan Soekarno dan Hatta semakin dekat. Meski kadang berbeda pendapat, mereka saling melengkapi. Soekarno menggerakkan massa, Hatta menata strategi ekonomi, sementara Agus Salim memberikan arah moral dan diplomasi. Ia juga menjalin hubungan dengan tokoh Islam lain seperti K.H. Mas Mansur dan Muhammad Natsir. Bersama mereka, ia menguatkan basis umat Islam dalam perjuangan. Namun, ia selalu menekankan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan milik satu golongan, melainkan seluruh bangsa. Menjelang akhir Perang Dunia, posisi Jepang semakin terdesak. Sekutu mulai menang di berbagai medan. Jepang yang tertekan mulai menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia untuk memperoleh dukungan rakyat. Pada tahun 1945, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Agus Salim tidak duduk sebagai anggota BPUPKI, tetapi perannya tetap terasa. Pemikirannya mempengaruhi tokoh-tokoh Islam yang ada di dalamnya. Ia juga memberikan pandangan kepada generasi muda tentang pentingnya kompromi antara kelompok Islam dan nasionalis dalam merumuskan dasar negara. Ketika kemudian dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Agus Salim juga tidak secara langsung menjadi anggota inti, tetapi ia terlibat dalam diskusi-diskusi sekitar perumusan dasar negara. Ia mendukung sikap realistis, menerima konsensus demi persatuan bangsa. Baginya, kemerdekaan lebih penting daripada memperdebatkan perbedaan ideologi terlalu jauh. Meskipun dimanfaatkan Jepang, Agus Salim tetap menolak tunduk sepenuhnya. Ia pernah menyatakan bahwa Jepang hanya ingin menjadikan Indonesia ladang perang, bukan benar-benar memberi kemerdekaan. Ungkapan ini menunjukkan kejernihannya membaca situasi global. Peran dalam proklamasi dan awal pemerintahan Republik 1945-1947. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagi Agus Salim, momen ini merupakan jawaban dari doa, perjuangan, dan pengorbanan panjang bangsa Indonesia. Meski tidak termasuk dalam lingkaran kecil yang merumuskan naskah proklamasi, Agus Salim tetap memainkan peran penting sebagai penasihat moral dan pendidik bangsa yang selama puluhan tahun menyiapkan rakyat menyongsong kemerdekaan. Setelah proklamasi, ia segera menyatakan dukungan penuh. Dalam pidato-pidatonya, ia mengingatkan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih berat, membangun negara, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan nilai moral. Di masa awal Republik, tantangan terbesar adalah mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang ingin kembali menjajah.
Agus Salim dipercaya sebagai salah satu tokoh kunci dalam diplomasi Indonesia. Ia terlibat dalam berbagai misi diplomatik untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia berhak merdeka. Keahliannya dalam berbahasa asing, Belanda, Inggris, Jerman, Arab, Turki, dan lain-lain, menjadikannya diplomat alami. Ia bisa berkomunikasi langsung dengan wartawan, diplomat, dan pejabat asing tanpa perantara. Dalam banyak kesempatan, Agus Salim menekankan bahwa perjuangan Indonesia bukan hanya urusan bangsa Indonesia saja, tetapi bagian dari gerakan global melawan kolonialisme. Ia mengaitkan kemerdekaan Indonesia dengan prinsip keadilan universal, sehingga mendapat simpati internasional. Pada awal pembentukan kabinet, Agus Salim sempat dipercaya menjadi anggota Badan Penerangan. Kemudian, ia diangkat menjadi Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Sultan Syahrir 1946. Walaupun jabatannya Menteri Muda, pengaruhnya sangat besar karena Sultan Syahrir mengandalkan kecerdasan dan pengalaman internasionalnya. Agus Salim memandang diplomasi sebagai jalan utama mempertahankan kemerdekaan. Baginya, kekuatan militer Indonesia masih terbatas, sehingga perjuangan di meja perundingan sama pentingnya dengan perjuangan di medan perang. Tahun 1946 dilangsungkan perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda dengan mediasi Inggris. Agus Salim menjadi salah satu tokoh yang mendukung strategi diplomasi Sultan Syahrir. Ia memahami bahwa Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Namun, melalui diplomasi, posisi Indonesia bisa diperkuat di mata internasional. Hasil Linggarjati memang hanya mengakui de facto kekuasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Tetapi, bagi Agus Salim, ini adalah langkah maju. Ia melihat diplomasi sebagai proses bertahap, bukan kemenangan instan. Sikap realistis Agus Salim kadang menuai kritik. Sebagian kelompok menuduhnya terlalu kompromistis terhadap Belanda. Namun, ia menjawab dengan bijak. Diplomasi adalah seni kemungkinan. Kita tidak boleh kehilangan yang kecil karena mengejar yang besar tetapi mustahil. Pandangan ini menunjukkan kematangannya sebagai negarawan. Pada tahun 1947, Agus Salim resmi diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menggantikan Sultan Syahrir. Pengangkatan ini menandai pengakuan atas keahliannya dalam bidang diplomasi. Sebagai Menlu, ia menghadapi situasi sulit. Belanda melancarkan agresi militer 1 pada Juli 1947. Dunia internasional geger dan Dewan Keamanan PBB mulai memperhatikan konflik Indonesia-Belanda. Agus Salim berperan besar dalam mengatur strategi diplomasi Indonesia agar mendapat simpati internasional. Ia mendorong agar Indonesia tampil sebagai bangsa yang beradab, mampu bernegosiasi, dan tidak kalah secara moral dari Belanda. Dengan retorika yang kuat, ia menjelaskan bahwa Belanda adalah penjajah yang sudah usang, sementara Indonesia adalah bangsa muda yang ingin berdiri sejajar dengan bangsa lain. Diplomasi internasional dan perjuangan di PBB 1947 sampai dengan 1949. Pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertama dengan dalih polisionil aksi atau aksi polisi. Belanda berusaha merebut kembali wilayah Indonesia yang sudah merdeka 2 tahun sebelumnya. Serangan ini mengundang perhatian dunia internasional. Sebagai Menteri Luar Negeri, Haji Agus Salim bergerak cepat. Ia sadar bahwa secara militer, Indonesia masih lemah dibanding Belanda. Karena itu, medan diplomasi internasional menjadi kunci utama mempertahankan kedaulatan. Salim menegaskan bahwa perjuangan Indonesia tidak boleh hanya di dalam negeri, tetapi juga harus diperjuangkan di meja internasional. Setelah agresi militer pertama, masalah Indonesia-Belanda dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Untuk pertama kalinya, Indonesia tampil di panggung diplomasi dunia. Agus Salim bersama delegasi Indonesia memanfaatkan forum ini sebaik mungkin. Dengan bahasa Inggris yang fasih dan retorika yang kuat, ia menjelaskan kepada dunia bahwa Belanda telah melanggar hak asasi bangsa Indonesia. Ia menegaskan
bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 sah secara hukum dan moral dan bahwa rakyat Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri. Pidatonya di forum internasional meninggalkan kesan mendalam. Banyak diplomat asing kagum pada kecerdasannya, kesederhanaannya, dan kemampuan berdebatnya. Mereka melihat bahwa Indonesia bukanlah bangsa primitif yang baru merdeka, melainkan bangsa beradab yang layak sejajar dengan bangsa lain. Ciri khas Agus Salim dalam diplomasi adalah penggunaan moral, argumen, dan humor cerdas. Ia tidak sekadar membacakan data atau dokumen, tetapi mengemas argumen dengan sentuhan manusiawi. Dalam satu kesempatan, seorang diplomat Belanda menyebut Indonesia belum siap merdeka. Agus Salim menjawab dengan tenang, "Kalau Belanda mengatakan kami belum siap, izinkan saya bertanya, apakah Belanda siap ketika mereka menjajah kami 3 abad lalu?" Jawaban singkat itu membuat banyak diplomat tersenyum dan memberi simpati pada Indonesia. Humor tajam semacam ini menjadi senjata diplomasi Agus Salim. Selain ke PBB, Agus Salim juga aktif menjalin hubungan dengan negara-negara Islam. Ia sadar bahwa solidaritas dunia Islam bisa menjadi dukungan politik yang kuat. Atas usahanya, Mesir secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1947, diikuti negara-negara Arab lainnya. Dukungan dari negara-negara Islam sangat penting karena memberi legitimasi internasional sekaligus menekan Belanda yang mulai kehilangan simpati. Agus Salim menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah bagian dari gelombang kebangkitan Asia Afrika, bukan sekadar urusan internal Belanda dan Indonesia. Namun, perjuangan belum selesai. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua, menduduki Yogyakarta dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Hatta. Saat itu, Agus Salim tidak berada di Yogyakarta. Ia segera bergerak memperkuat diplomasi di luar negeri. Dunia internasional bereaksi keras terhadap tindakan Belanda. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut Belanda menghentikan agresi dan membebaskan para pemimpin RI. Agus Salim kembali memainkan peran penting dengan meyakinkan PBB bahwa Indonesia tetap eksis meskipun ibu kota jatuh. Ia menekankan bahwa semangat rakyat Indonesia tidak bisa dipadamkan dengan pendudukan militer. Puncak perjuangan diplomasi terjadi pada Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda tahun 1949. Walaupun bukan sebagai ketua delegasi, posisi itu dipegang Muhammad Hatta. Agus Salim ikut berperan dalam menyusun strategi dan memberikan nasihat diplomatik. Ia menekankan bahwa Indonesia harus sabar namun tegas. Diplomasi bukan berarti menyerah, melainkan mencari jalan untuk mencapai tujuan dengan cara yang cerdas. Hasil KMB memang kontroversial, yakni Indonesia diakui sebagai negara berdaulat dengan bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, tetapi harus menerima beberapa syarat ekonomi yang menguntungkan Belanda. Agus Salim menilainya sebagai kompromi yang perlu. Baginya, kemerdekaan penuh akan datang seiring waktu, asalkan fondasi kedaulatan sudah diakui. Tahun-tahun terakhir, wafat dan penghormatan negara. Memasuki awal tahun 1950-an, kondisi kesehatan Haji Agus Salim mulai menurun. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, dan aktivitas panjang sebagai jurnalis, politisi, serta diplomat tentu menguras tenaga. Meski demikian, ia tetap aktif menghadiri sidang, berdiskusi dengan tokoh bangsa, serta memberi nasihat kepada generasi muda. Di masa ini, ia lebih sering berada di Jakarta meskipun sesekali melakukan perjalanan keluar kota untuk menghadiri kegiatan politik maupun undangan ceramah. Kehidupan pribadinya tetap sederhana. Tidak ada tanda-tanda kekayaan yang melekat meski ia pernah menduduki jabatan tinggi negara. Keterbatasan ekonomi bahkan semakin terasa di usia senja. Namun, Agus Salim sama sekali tidak mempermasalahkannya. Ia menerima keadaan dengan penuh keikhlasan. Bagi dirinya, kemuliaan hidup terletak pada kehormatan moral, bukan pada harta benda.
pada sekitar tahun 1952 sampai 1953, kesehatannya semakin rapuh. Ia mulai sering sakit-sakitan. Meski begitu, ia tetap mencoba hadir dalam sidang konstituante maupun diskusi-diskusi politik penting. Rekan-rekannya menyaksikan bahwa meskipun tubuhnya semakin lemah, semangat berpikirnya tetap tajam. Ia masih bisa melontarkan kritik dengan humor cerdas dan masih mampu menasehati tokoh muda dengan kalimat penuh kebijaksanaan. Akhirnya, pada 4 November 1954, Haji Agus Salim wafat di Jakarta dalam usia 70 tahun. Kabar duka ini mengguncangkan bangsa Indonesia. Banyak tokoh nasional datang memberikan penghormatan terakhir. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, para menteri, tokoh politik, ulama, hingga rakyat biasa hadir dalam suasana duka yang mendalam. Pemakaman dilakukan dengan penuh khidmat. Haji Agus Salim dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kehadiran ribuan pelayat menunjukkan betapa besar rasa kehilangan bangsa Indonesia terhadap salah satu putra terbaiknya. Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Haji Agus Salim sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Wafatnya Haji Agus Salim pada tahun 1954 menutup perjalanan hidup seorang jurnalis, politisi, diplomat, ulama, sekaligus negarawan yang luar biasa. Namun, jasa dan teladannya tidak pernah padam. Bangsa Indonesia kehilangan seorang tokoh besar, tetapi juga mendapatkan warisan tak ternilai. Teladan hidup yang sederhana, jujur, cerdas, dan penuh integritas.